Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriliani Marenda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada hari ini saya akan memberikan simulasi yang bertema mengenal organ reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah anatomi organ reproduksi pada perempuan. Yang kedua, fungsi dan cara-cara bagaimana kerja organ reproduksi. Yang ketiga, tentang anatomi reproduksi laki-laki. Dan yang selanjutnya adalah kerja anatomi pada organ reproduksi laki-laki. Metode pembelajaran pada hari ini saya gunakan dengan metode menggambar organ reproduksi. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu sebelum peserta menggambar organ reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem organ reproduksi perempuan. Yang pertama ada ovarium atau yang disebut indung telur, yang terletak pada kiri dan kanan di rahim di ujung saluran fimbre atau umbai-umbai, dan terletak di rongga pinggul. Nah, indung telur ini berfungsi sebagai sel telur atau mengeluarkan sel telur. Yang kedua ada fimbre atau yang disebut dengan umbai-umbai. Umbai-umbai ini didapatkan dengan jari-jari tangan. Dianalogikan seperti jari-jari tangan. Nah, umbai-umbai ini berfungsi menangkap ovum yang keluar dari indung telur, menangkap ovum atau sel telur dari indung telur. Yang ketiga ada tuba fallopi atau yang disebut saluran telur. Nah, saluran ini terletak di kiri rahim dan berfungsi untuk dilalui oleh ovarium dari indung telur menuju rahim. Ujungnya adalah itulah yang dinamakan fimbre. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini terletak di sini. Nah, berfungsi sebagai tempat calon bayi yang dibesarkan. Bentuknya seperti buah alpukat, gepeng dan berat. Bentuknya seperti buah alpukat. Normalnya timbangannya ini 30-50 gram. Nah, pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim, yaitu bawah rahim bagian luar yang ditetapkan sebagai batas penis masuk ke dalam vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. Di sini nih, leher rahim. Selanjutnya ada vagina atau lubang sengsama. Ini vagina, yaitu sebuah saluran yang berbentuk silinder dengan diameter dinding depan 6,5 cm luar tubuh. Lubang vagina ini ditutupi oleh sel darah. Nah, sel darah ini disebut dengan hymen, yaitu selaput tipis. Ini selaput tipis yang terdapat di bukal vagina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada penis. Penis ini berfungsi sebagai alat sesama sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Di sini letaknya penis. Selanjutnya ada glans. Glans ini adalah bagian depan atau kepala penis, terletak di sini. Penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Kulit yang menutupi bagian ini disebut dengan preputium. Di beberapa negara memiliki kebiasaan yang dinamakan sunat. Jadi sunat ini dianjurkan untuk laki-laki agar memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi. Selanjutnya organ reproduksi laki-laki ada uretra. Uretra ini nama lainnya adalah saluran kencing, yaitu untuk mengeluarkan air seni atau air mani. Mulut uretra adalah awal dari saluran kencing atau yang disebut uretra. Selanjutnya ada vas deferens atau saluran sperma. Vas deferens ada di sini ya. Terus saluran vas deferens ini menyalurkan sperma dari testis menuju ke prostat. Prostat. Vas deferens panjangnya sekitar 4,5 cm
dengan diameter 2,5 mm. Selanjutnya ada epididymis. Jadi epididymis ini yaitu saluran-saluran yang lebih besar dari pastiferen. Bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi, berkelok-kelok. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan berkumpul di epididymis. Selanjutnya ada testis. Jadi testis ini berjumlah 2 buah, memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Testis berada di dalam skrotum. Ini testis, ini skrotum. Di dalam skrotum. Selanjutnya ada skrotum. Ini adalah kantung kulit yang melindungi testis. Yang selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan hormon laki-laki atau yang disebut testosteron. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Jadi ini berfungsi sebagai menghasilkan sekaligus menampung cairan air mani sebagai media pengantar sperma. Dan yang terakhir ada yang dinamakan kantung kencing. Jadi kantung kencing ini adalah tempat untuk menampung sementara air yang berasal dari ginjal atau air seni. Saya akan memberikan satu kertas. Saya akan menyuruh Anda untuk menggambar organ reproduksi. Jadi terserah Anda menggambar sistem reproduksi wanita ataupun yang laki-laki. Silakan. Apakah sudah selesai? Ya, udah selesai. Apa alasan Anda gambarnya sudah selesai? Karena sudah ada toba fallopi, rahim, ovarium, leher rahim, vagina, endometrium, dan kanker serviks. Betul sekali. Jadi saya akan bertanya lagi kepada Anda. Bagian ini apa namanya? Vagina. Apa yang dimaksud dengan vagina dan fungsinya? Vagina sebuah saluran terbentuk silinder dengan diameter dinding depan 6,5 cm dan dinding belakang 9 cm yang bersifat elastis dan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada waktu bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Selanjutnya ini. Itu ovarium. Coba Anda jelaskan apa itu ovarium. Semampu Anda. Ovarium terletak di rangga pinggul indung telur, berfungsi mengeluarkan sel telur. Ini apa namanya? Itu rahim. Fungsinya sebagai Fungsinya sebagai tempat calon bayi dibesarkan seperti buah alpukat, gepeng dan berat pada saat tidak hamil. Besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Saya akan mengulang kembali sistem reproduksi manusia. Yang pertama ini sistem reproduksi wanita yang terdiri dari yang pertama ovarium, umbai-umbai, tupa fallopi, uterus atau rahim, serviks, leher rahim, vagina, dan mulut vagina. Dan pada organ reproduksi laki-laki terdapat penis, glans, uretra atau saluran kencing, vas deferens, epididymis, testis, skrotum, kelenjar, prostat, vesicula seminal, dan kandung kencing. Nah, sekian simulasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan Anda. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.